Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana kemarin itu pembahasan tentang perbaikan handphone Xiaomi Redmi 4A ini, yaitu kendala awal ada kerusakan di bagian tampilan LCD ya teman-teman. Jadi setelah saya cek, ini adalah proses awal untuk pengecekan. Setelah saya cek itu kita koneksikan menggunakan charger maupun kita nyalakan menggunakan tombol power, hanya keluar logo MI saja. Selang beberapa detik lalu logo MI nya menghilang, tapi untuk kontras cahaya layar LCD nya masih tampil. Untuk kontrasnya masih tampil, tapi gambarnya tidak ada ya teman-teman. Jadi ini adalah cuplikan di mana saya membahas tentang perbaikan yang kemarin. Ini adalah sedikit dari cuplikan episode yang pertama atau tutorial yang kemarin, agar kalian bisa memahami tentang perbaikan Xiaomi Redmi 4A ini dari proses awal. Sengaja saya kasih sedikit dari cuplikan yang sebelumnya ya teman-teman. Ini adalah sebelum saya proses untuk mengerjakan, yaitu perbaikan di bagian IC display-nya. Oke, jadi dari awal handphone sudah pernah dibongkar sebelumnya dan sudah diperbaiki sebelumnya. Namun kendalanya kerusakan ada di bagian apabila handphone menyala di logo MI, tiba-tiba logo MI menghilang dan gambarnya tidak tampil teman-teman. Jadi untuk di episode yang kemarin saya sudah siapkan untuk linknya di kolom deskripsi teman-teman. Oke, untuk sebelum saya kerjakan ini saya cek dulu untuk kondisi mesin short atau tidak. Jadi setelah saya cek itu tidak ada short ya teman-teman. Untuk mesinnya tidak ada yang short, jadi kondisinya mesin masih aman saja. Namun habis bekas kemasukan air sudah diperbaiki, tapi sama sekali handphone masih tetap tidak menyala. Setelah saya ganti untuk di IC display-nya, itu handphone sudah bisa menyala dengan normal teman-teman. Dan ini adalah cuplikan yang kemarin sudah saya selesaikan, yaitu dimana saya sudah mengerjakan untuk penggantian IC display-nya teman-teman. Oke, perhatikan pada tampilan layar LCD-nya setelah saya mengganti IC display-nya. Oke, sudah keluar logo MI untuk pengetesan, sudah keluar notifikasi gambar, baterai, notifikasi pengisian daya ya teman-teman. Jadi untuk cara memperbaiki IC display atau mengatasi handphone yang hanya hang logo MI lalu mati, tapi kontras layar LCD-nya masih menyala, hanya saja gambarnya tidak tampil teman-teman. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk perbaikan tutorial yang part 1 atau di episode yang pertama. Oke, setelah saya cek untuk handphone sudah menyala, namun ada kerusakan lain, yaitu di bagian sinyal tidak keluar atau hanya di bagian sinyal, kuota datanya tidak bisa bekerja dengan normal teman-teman. Jadi ini saya alihkan ke kartu yang ada sinyalnya. Oke, perhatikan. Ini adalah tutorial di part kedua ya teman-teman. Saya akan meneruskan di episode yang kemarin. Ini adalah part kedua untuk perbaikan sinyal. Jadi untuk sinyal 4G keluar, namun ada permasalahan di bagian fungsi dari kuota internet. Jadi intinya saat saya membuka aplikasi YouTube itu tidak bisa berfungsi untuk internetnya. Jadi internet tidak bisa jalan teman-teman. Oke, jadi sudah kita tes untuk fungsi internet tidak bisa bekerja dengan normal meskipun ada sinyal 4G ya teman-teman. Kita coba untuk mengerjakan
di episode yang kedua ini. Oke, ini adalah setelah handphone saya bongkar lagi. Ini adalah unit mesinnya yang awal tadi sudah kita kerjakan untuk IC display, sudah sukses, namun ada kendala, yaitu kerusakan lain di bagian sinyalnya. Di bagian ini kita potong untuk penutup kaleng pelindung di bagian komponen. Kita potong sesuai yang akan kita kerjakan saja, yaitu di bagian area IC WTR. Oke, yang saya tunjuk itu adalah IC WTR ya teman-teman. Kita nanti akan coba mengerjakan di bagian IC WTR-nya. Karena keluar sinyal 4G namun tidak bisa berfungsi untuk internet. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa fluk yang sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Oke, setelah kita bersihkan dari sisa fluknya, perhatikan di situ terdapat kode IC WTR 2965. Kita akan coba mengerjakan di IC WTR-nya teman-teman. Oke, langkah awal kalian bisa goyang IC-nya dulu. Apabila masih ragu, kita bisa menggantinya. Kalau saran saya lebih baik diganti teman-teman, karena untuk di handphone ini termakan usia yang sudah cukup lama, cukup lumayan jadul maksud saya. Jadi pemakaian sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu, hampir 5 tahun lebih untuk handphone ini umurnya. Jadi alangkah baiknya kita ganti saja IC WTR-nya. Oke, saran saya untuk mengangkat atau kita lepas IC WTR-nya secara cepat dan singkat agar kakinya sama rata. Jadi kaki pada IC WTR-nya itu masih tetap sama rata, dan juga maksud saya kaki IC yang terdapat di PCB mesin itu juga sama rata. Setelah kita angkat tadi masih ada sisa korosi, kita bersihkan dulu. Dan ini adalah hasilnya. Untuk kaki pinnya masih sama rata ya teman-teman, dengan kode IC WTR 2965. Oke, kita akan coba untuk cari pengganti IC-nya. Kita bisa menggunakan IC kanibalan atau IC bekas dari mesin rongsokan teman-teman. Ini adalah mesin Oppo A3s kalau tidak salah, atau mungkin Realme C1 teman-teman. Di situ saya mendapati IC WTR dengan kode yang sama, yaitu IC WTR 2965. Atau apabila kalian tidak menggunakan atau tidak mempunyai mesin kanibalan atau mesin bangkai, apabila tidak menggunakan atau mempunyai mesin kanibalan atau rongsokan, kalian bisa memakai IC yang baru atau menggunakan atau penggantian IC yang baru ya teman-teman. Kalau saran saya lebih suka untuk penggantian IC dari komponen menggunakan dari mesin kanibalan atau mesin rongsokan, karena jauh lebih aman dan kebanyakan itu sekali pasang langsung sukses teman-teman. Untuk mengangkat IC-nya atau melepas IC-nya juga dengan teknik metode yang sama. Kita angkat secara bersamaan dan secara cepat dan singkat. Jangan kita ambil dengan kondisi gerakan yang terlalu kasar atau terlalu keras. Itu bisa menyebabkan kaki komponennya tidak rata teman-teman. Kalau keseringan saya mengangkat IC atau mengambil IC itu secara singkat dan cepat. Untuk mengasih fluknya juga sedikit saja atau secukupnya saja. Dan juga untuk panas pada blower atau solder uap saya menggunakan panas di angka 3, sedangkan anginnya di angka 0 sampai 1. Untuk kita angkat secara bersamaan atau secara singkat dan cepat, otomatis kaki komponennya itu pasti sama rata teman-teman. Jadi kita tidak perlu cetak ulang lagi untuk IC-nya. Jadi tidak usah kita meratakan atau membersihkan kaki yang ada di PCB, maupun jangan kita cetak ulang di IC-nya.
Tapi kalian apabila sudah terbiasa, mungkin sudah terbiasa untuk merapikan kaki komponen atau kaki yang ada di bagian mesin dan lalu dicetak ulang, itu biasanya sudah jadi kebiasaan masing-masing teknisi, teman-teman. Jadi tidak semua metode atau teknik seperti saya itu semua teknisi itu sama ya, teman-teman. Biasanya semua teknisi atau beberapa teknisi mungkin punya metode sendiri-sendiri. Jadi tidak sama seperti saya. Apabila punya pemikiran yang berbeda atau punya metode yang mungkin berbeda, sudah jadi kebiasaan yang keseharian sudah dipakai metode seperti cetak ulang. Kalian bisa melakukan cetak ulang apabila diperlukan, teman-teman. Jika kakinya sama rata, kita bisa mengganti secara langsung. Jika tidak sama rata, kita bisa meratakan kaki yang ada di bagian komponen maupun di bagian PCB. Setelah saya ganti, saya cek dulu untuk menggunakan multitester, yaitu untuk mengetahui kondisi mesin itu short atau tidak setelah kita mengganti IC WTR-nya, teman-teman. Oke, itu adalah IC WTR yang dari bawaannya yang tadi terdapat korosi yang sudah kita bersihkan dan sudah kita mengganti IC WTR-nya. Sekarang kita tinggal pengecekan atau pengetesan ulang. Sekalian kita bisa merakitnya. Jika sudah yakin, kita bisa sambil langsung merakitnya ya, teman-teman. Oke, kita pasang kamera depan, kamera belakang, dan kita akan coba pengetesan. Oke, kita tinggal pasang baterai dan kita coba untuk perakitan ulang, dan kita tes menggunakan charger dulu. Ini untuk mengetahui kerusakan awal yang gambarnya hilang, teman-teman. Oke, setelah saya kerjakan, IC display sudah tampil gambar layar LCD-nya. Tinggal kita cek di bagian fungsi sinyalnya. Oke, tinggal kita nyalakan infonya dan kita tunggu loadingnya sebentar. Handphone sudah menyala dan tampilan gambar LCD-nya sudah keluar. Kita coba cek fungsi dari sinyalnya ya, teman-teman, karena di awal tadi kerusakan sinyal internet tidak bisa digunakan. Oke, setelah saya membuka YouTube sudah bisa digunakan dengan normal. Kita coba untuk putar salah satu video, yaitu untuk memastikan kekuatan dari sinyalnya, teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk sinyalnya berjalan dengan normal dan loading pemutaran video juga sangat lancar sekali. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.